Baiklah, perkenalkan kembali Bapak dan Ibu dosen pembimbing sekalian. Nama saya Brima Putra Kurniawan dengan NIM 1522170 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil progres saya untuk preview ketiga ini. Jadi untuk sedikit overview konsep, site saya yang berada di Jalan Cikapundung Barat atau berupa gedung X Matahari Lama yang berada di Jalan Cikapundung Barat. Konsep yang saya ambil pertama saya coba mengeksplor dari penerapan net zero architecture. Untuk panel yang saya pilih ini yaitu climate adaptation dan rethinking resources, sehingga dari pendekatan net zero tersebut saya menemukan bahwa ada yang namanya pendekatan passive design, dan dari pendekatan passive design tersebut saya kemudian mengembangkan kembali untuk melakukan integrasi lingkungan, dan salah satu contoh integrasi lingkungan yang berkaitan dengan sistem passive design tersebut adalah yaitu dengan sistem water based passive cooling atau pendinginan secara pasif menggunakan sistem air. Baiklah, jadi urban regenerasi di sini saya pusatkan pada pemanfaatan Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung sendiri, sistem yang digunakan adalah sistem pengambilan air dari Sungai Cikapundung dan juga dari sistem greywater yang digunakan dalam fungsional bangunan nantinya. Jadi skematik pengambilan air dapat terlihat sebagai berikut, dan pengambilan fungsi ini yaitu juga untuk menjawab isu-isu terkait limbah dan polusi dalam Sungai Cikapundung agar dapat terregenerasi kembali fungsi sungai tersebut agar komunitas dan lingkungan menjadi lebih baik sesuai dengan panel, dan kemudian juga sebagai metode regenerasi kawasan sungai dan gedung X Matahari sendiri juga, dan menjadikan titik site yang telah terpilih ini sebagai sebuah node yang dapat menghubungkan antara seluruh konteks site. Baiklah, jadi penerapan integrasi air yang telah diambil tersebut ada beberapa. Jadi dapat saya petakan terdapat fungsi yang fungsional, fungsi yang sensasional, dan fungsi yang berada di antaranya. Fungsional di antaranya yaitu menggunakan sistem pendinginan air secara pasif yang contohnya terdapat di Seine River Paris, di Rotterdam Vertical City, yang tujuannya itu untuk menyediakan sistem regulasi suhu yang ramah lingkungan melalui sumber daya yang sudah tersedia. Dan kemudian fungsi sensasional yaitu tujuannya untuk menginfluensi emosi, ambience, dan pengalaman sensorik manusia, atau artinya dalam fungsi seni dan arsitektural secara murni. Contohnya di Jewel Singapura yang menggunakan sistem indoor waterfall, Salk Institute Courtyard California yang menggunakan sistem retention pond atau kolam untuk memisahkan ruang dan menciptakan refleksi, dan kemudian The Bund Finance Center Shanghai yang menggunakan sistem fasad gelombang yang menyerupai bentuk air. Dan terakhir di sistem yang berada di tengah-tengah yaitu yang akan saya terapkan adalah water mist facade. Water mist facade sendiri yaitu adalah sistem fasad berbasis teknologi yang memanfaatkan semburan air dan microclimate dari lingkungan untuk membentuk sistem sebuah awan yang menyelubungi ruang luar ataupun ruang interior seperti dilihat dalam kedua contoh di atas berikut. Baiklah, jadi berdasarkan site yang tersedia, terdapat 4 area konteks yang perlu direspon, yaitu konteks residensial dan komunitas, konteks ekonomi dan pariwisata, konteks sejarah dan budaya, dan konteks lingkungan dan teknologi dengan cakupan-cakupan sebagai berikut. Dan berdasarkan konteks tersebut, dari site telah saya pecahkan menjadi 4 pembagian konteks berdasarkan konteks yang telah diidentifikasi, yaitu residensial, komunitas, ekonomi, dan teknologi. Dengan begitu telah saya kembangkan lagi kemudian menjadi sebuah messing sebagai berikut, dan pertama di bagian paling atas yaitu respons teknologi yang ditandai dengan warna biru, dipilih di posisi sebagai berikut karena dia berseberangan dengan titik terdalam Sungai Cikapundung dan sebagai pembentuk fasad baru atau gateway yang sekaligus membentuk citra bangunan baru yang memisahkan dari konteks bangunan lama, dan juga sebagai gateway atau penyambung dari sungai kepada bangunan. Dan kemudian yang ditandai dengan warna merah itu respons ekonomi dengan fungsi untuk membangkitkan fungsi bangunan lama, menampung kegiatan ekonomi sekitar termasuk pedagang dan pedagang kaki lima dan pedagang pertukangan lainnya yang berada di konteks site, dan kemudian untuk menciptakan sebuah ikon baru yang berada di pusat turisme Kota Bandung. Kemudian yang ditandai dengan warna orange yaitu respon residensial dan turisme yang memanfaatkan site sebagai sebuah pembangkit baru berupa
area residensial yang dapat digunakan sebagai hotel atau apartemen yang digunakan juga untuk menciptakan kawasan residensial di pusat ekonomi dan mendorong regenerasi fungsi gedung lama. Kemudian respons komunitas itu penyediaan ruang komunitas terbuka umum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan seni budaya dan penggunaan secara umum di tengah perkotaan. Baiklah, kemudian side plan sebagai berikut kurang lebih. Dan untuk ground plan, jadi sistem yang telah saya integrasi dengan sistem air dapat terlihat sebagai berikut, di mana air akan disedot melalui sebuah sarana yang terpisah dari site yang berada di sepadan sungai agar memudahkan untuk penyimpanan dan pengolahan sehingga tidak mengganggu konteks arsitektural bangunan baru. Dan dapat terlihat pada 4 titik di atas itu merupakan node kontrol yang telah saya tentukan yang berada di basement, lantai terdasar, dan rooftop. Di mana node-node ini akan mengatur fungsi kontrol air yang ditandai dengan garis-garis biru sebagai berikut, yang merupakan garis pendistribusian air yang digunakan untuk fasad, water mist fasad, dan juga passive cooling. Kemudian sirkulasi sebagai berikut, yang ditandai dengan panah warna hitam yaitu sirkulasi kendaraan, dan yang ditandai dengan warna kuning ada area drop off, dan juga sirkulasi area masuk perjalan kaki atau manusia. Baiklah, kemudian untuk hasil pendesainan yang telah saya kemukakan untuk pertama ini merupakan renisi ulang dari ground plan tadi, di mana bangunan akan bersifat pilotis khususnya pada bagian respons teknologi. Dan bagian pertama di lantai pertama di mana pengunjung yang masuki melalui area pada pojok kanan ini akan langsung bertemu dengan konteks amfiteater yang berada di sentral dari meshing residensial yang berada di tengah. Dan sedangkan grid struktur yang saya gunakan ini merupakan hasil respons terhadap bangunan existing, di mana saya mengambil sedikit bangunan existing dan strukturnya, dan saya seakan saya ekspansi lebih lanjut sehingga ukuran bangunan saya kurang lebih mengikuti bagian utara yang masih menggunakan sebagian menggunakan struktur bangunan existing. Dan warna merah yang saya tandakan ini merupakan potensi area retail atau nanti fungsi lainnya yang mungkin dibutuhkan. Kemudian untuk lantai 2, di mana karena terdapat area yang digunakan sebagai amfiteater, sehingga area tengah tersebut saya voidkan, dan dapat terlihat sirkulasi di mana pengunjung yang masuki terdapat 2 sistem eskalator, dan fungsi di bagian barat akan saya gunakan terutama untuk sebagai pemanfaatan untuk area food court atau makanan yang dapat menampung pedagang-pedagang di teras Cikapundung dan sekitarnya yang sudah disebutkan di konteks tersebut. Dan kemudian ini untuk lantai 3 dan ke atas, di mana orientasi di area courtyard, di area amfiteater akan sedikit diputar untuk membentuk sedikit kanopi, sehingga tidak seluruh area tangga yang menghubungi amfiteater tersebut menjadi area terbuka penuh, sehingga terdapat sedikit naungan. Kemudian ini untuk basement, mungkin ini masih dalam bentuk tipikal, dan terdapat sekitar 90 hingga 100 mobil, dan untuk jumlah basement kemungkinan akan menggunakan sekitar 3 tingkat, sehingga menjadi 300-an mobil dan sekitar 250 mobil dan 100 motor. Baiklah, kemudian ini untuk area atas, di mana area atas di lantai 6, di mana bagian timur akan menjadi konteks yang tadi, konteks komunitas tadi, yang sudah saya bagikan menjadi 3, yaitu ada area mungkin roof garden di area bagian yang ditandai dengan warna hijau, area pool atau kolam renang yang ditandai dengan warna biru, area restoran atau fungsi lainnya yang ditandai dengan warna merah, dan area amenitas hotel yang ditandai dengan warna kuning. Jadi yang telah saya tentukan sebagai berikut itu fungsi residensial tersebut akan dimanfaatkan sebagai fungsi hotel yang ditandai dengan perencanaan tipikal sebagai berikut, sebanyak 8 tingkat dan memiliki jumlah kamar sekitar 100. Baiklah, kemudian ini ada sedikit struktur diagram terkait meshing struktur yang sudah detail. Dan kemudian ini ada lampiran potongan dan lampiran market studi sebagai berikut.
Oke, baiklah sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada yang masih kurang, terima kasih. Baiklah, terima kasih.